Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ma'am, and all of my friends. First, let me introduce myself. My name is Cindy Sofianti. Okay, here I will explain you about the analysis concept of redox reaction. Okay, the first is concept label. For the concept label, the first is redox reaction. In definition, redox reaction is a reaction that combines ions. In this case, the oxidation number of the reacting species doesn't change. Karena memang pengertiannya sangat panjang, jadi tidak saya bacakan semuanya. Teman-teman bisa baca sendiri untuk pengertiannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tipe konsep. Concept type of a redox reaction F is a concept based on the process. Karena memang untuk reaksi redox ini banyak terjadi proses. Contohnya itu peristiwa oksidasi dan reduksi gitu. Oke, untuk atributnya, critical attribute atau atribut yang menjadi ciri dari reaksi redox. Yang pertama yaitu electron capture of or release reaction. Yang kedua, decrease or increase oxidation number. Yang ketiga, release or binding oxygen. Oke. Untuk variabel atributnya yaitu atribut variabel, artinya atribut yang selalu berubah-ubah. Nah, yang di sini yang berubah untuk reaksi redox adalah bilangan oksidasi itu sendiri. Dan selanjutnya itu untuk konsep position. Nah, untuk konsep position itu ada superordinat, koordinat, dan subordinat. Untuk redox reaksi redox, karena memang dia yang dijabarkan, maka dia paling tinggi letaknya, sehingga dia tidak memiliki superordinat maupun koordinat, melainkan dia memiliki subordinat, yang mana dia terbagi atas yang pertama yaitu bilangan oksidasi methods or oxidation number methods. Yang kedua, half reaction method atau metode setengah reaksi, reducing agent, and oxidizing agent. Okay, for the example you can see here, di sini ada Cr2O7 2- ditambah dengan Fe2+ menjadi Cr3+ menjadi ditambah Fe. Nah, jadi reaksi redox itu kan ditandai dengan adanya proses oksidasi dan reduksi gitu. Jadi untuk yang reaksi Cr2O7 ini, di sini terdapat penambahan atau peningkatan bilangan bilangan oksidasi, dan juga ada penurunan bilangan oksidasi gitu. Jadi untuk yang reaksi ini makanya disebut dengan reaksi redox, yang mencirikan reaksi redox. Ada terjadi penurunan bilangan oksidasi dan ada kenaikan bilangan oksidasi. Dan untuk yang non example, di sini MgCl2 ditambah Na2SO4. Nah, di sini tidak ada terjadi perubahan bilangan oksidasi, maka dia dikategorikan sebagai non example. Oke, yang selanjutnya yaitu metode setengah reaksi. Nah, untuk metode setengah reaksi ini, the definition of concept is the unequal redox equation is converted into an ionic equation and then broken down into two half reaction, namely an oxidation reaction and a reduction reaction. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa metode setengah reaksi itu nanti reaksi akan dibagi menjadi dua bagian, yang mana ada reaksi
oksidasi dan juga reaksi reduksi. Nah, untuk tipe konsepnya, untuk metode setengah reaksi ini merupakan konsep yang berdasarkan kepada proses, karena memang di sini menjelaskan proses ya, ada oksidasi, ada reduksi. Dan untuk critical attribute itu ada pada keadaan asam dan juga pada keadaan basah. Nah, untuk variable attribute dia ada oxidation number, karena memang bilangan oksidasi ini yang selalu berubah-ubah. Nah, untuk letaknya, untuk superordinatnya itu ada reaksi redox. Nah, untuk koordinatnya itu ada oxidation number method atau metode bilangan oksidasi. Nah, dia tidak memiliki subordinat. Oke, untuk selanjutnya itu ada contoh dari metode setengah reaksi. Nah, untuk yang contoh metode setengah reaksi ini kami menjabarkannya dari contoh soal. Nah, ada pembahasannya mulai dari step 1, step 2 dan step 3 sampai terakhir gitu. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa reaksi itu nanti pada metode setengah reaksi nanti akan dibagi menjadi 2 bagian gitu. Ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Dan untuk yang non contoh ini merupakan gambar penyelesaian soal yang merupakan penyelesaian berdasarkan perubahan penyetaraan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada label konsepnya, itu oxidation number methods atau metode bilangan oksidasi. Nah, metode bilangan oksidasi ini dijelaskan bahwa oxidation number method is the method of equalizing redox reaction based on the changing the oxidation number of the oxidizing agent and reducing agent. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe konsep. Nah, tipe konsepnya sama dengan yang sebelumnya, itu berdasarkan kepada proses ya, gitu. Nah, untuk critical attribute-nya itu in acid and base condition. And untuk variabelnya yaitu bilangan oksidasi, karena memang yang saya jelaskan tadi bahwa bilangan oksidasinya yang selalu berubah-ubah. Dan selanjutnya yaitu untuk letaknya sendiri. Kalau untuk letaknya dia ada superordinat, koordinat, dan subordinat. Untuk superordinat itu reaksi redox. Untuk superordinatnya yaitu reaksi redox. Untuk koordinatnya itu metode setengah reaksi, dan untuk subordinatnya yaitu reduction and oxidation. Nah, kalau untuk example ini merupakan penyelesaian soal. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini ada 2 contoh gambar. Nah, gambar yang example ini merupakan contoh dari penyelesaian penyetaraan reaksi redox berdasarkan metode bilangan oksidasi. Nah, yang di sampingnya ini yang non example ini merupakan penyetaraan reaksi redox berdasarkan metode setengah reaksi. Oke, untuk yang label konsep nomor 4 yaitu reduction reaction. And the definition of the label concept reduction reaction is is defined as the entry of hydrogen into organic molecule or the release of oxygen from the organic molecule. Nah, jadi itu merupakan salah satu pengertian dari reduction reaction. Jadi pengertian untuk reduction reaction ini ada 3. Nah, itu ada dijelaskan di critical attribute. Nah, untuk selanjutnya yaitu
tipe konsep. Kalau untuk tipe konsepnya sama seperti sebelumnya, yaitu konsep yang berdasarkan kepada proses. Nah, untuk yang selanjutnya, critical attribute itu ada 3. Yang pertama, electron capture reaction, and the second, decrease oxidation number, and the third is release oxygen. Oke, untuk variable attribute is oxidation number, karena memang bilangan oksidasinya selalu berubah. Untuk concept position is consists of superordinate, coordinate, dan subordinate. Based on the position of reduction reaction is for superordinate is superordinate-nya ada half reaction method and oxidation number method. And untuk koordinat itu ada oxidation reaction, and untuk subordinate itu ada reduction oxidation. Nah, selanjutnya untuk contohnya. Kalau untuk contoh sendiri itu ada reaksi Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Nah, di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi, yang mana bilangan oksidasinya berkurang dari +6 menjadi +3. Nah, makanya disebut dengan reaksi reduksi. Nah, kalau untuk yang di non-contoh itu ada perubahan bilox. Nah, seharusnya itu kan oksidasi, tetapi dibuatnya reduksi. Nah, makanya disebut dengan non-contoh. Nah, untuk selanjutnya yang label konsep number 5 is oxidation reaction. Oxidation reaction is reaksi pengikatan oksigen atau reaksi pelepasan hidrogen dan juga pelepasan elektron. Nah, untuk tipe konsepnya, oxidation reaction ini merupakan konsep yang berdasarkan kepada proses, sama seperti sebelumnya. Dan untuk critical attribute itu ada 3, electron release reaction, increase oxidation number, binding oxygen, and itu aja. Untuk yang variable attribute itu ada nilai dari bilangan oksidasi. Nah, itu sepertinya sama untuk beberapa konsep. Itu memang variable atributnya itu merupakan perubahan bilangan oksidasinya. Dan untuk letaknya konsep position. Nah, oxidation reaction ini untuk superordinatnya yaitu half reaction method and oxidation number method. For coordinate is reduction and reaction, dan subordinatnya tidak ada. Nah, untuk contohnya, nah di situ ada reaksi Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, di situ kan terjadi perubahan bilangan oksidasi atau peningkatan bilangan oksidasi. Biasanya kalau terjadi peningkatan artinya dia merupakan reaksi oksidasi. Nah, untuk non-contoh seharusnya itu kan reaksi reduksi, tapi dibuatnya oksidasi. Nah, makanya disebut dengan non-contoh. Oke, untuk yang label selanjutnya yaitu oxidation number. Untuk oxidation number, the definition of concept is the amount of charge an atom has in a molecule if the electron move completely. Nah, itu tadi definisi dari bilangan oksidasi. Nah, untuk tipe konsepnya yaitu konsep yang berdasarkan pada atribut. Nah, untuk yang critical attribute atau yang menjadi ciri dari bilangan oksidasi, yang pertama charge, yang kedua itu submission electron, and elektronegatif. Nah, untuk variable attribute yaitu atomic charge. And untuk
letaknya subordinatnya yaitu redox reaction, koordinatnya tidak ada dan subordinatnya juga tidak ada. Nah, untuk yang example-nya, nah kalau misalkan dia H2 itu kan merupakan bilangan bebas, unsur bebas. Nah, kalau misalkan dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0 dan sesuai dengan aturan bilangan oksidasi. Nah, untuk yang H2O itu ada plus 1. Nah, plus 1 itu datangnya dari kan O-2. Min 2 nanti untuk menjadi 0 berarti minus 2 kan? Minus 2. Enggak, tapi ada aturan lagi kalau misalkan dia itu bertemu dengan O, nanti dia akan menjadi plus 1 gitu. Nah, untuk bilangan oksidasi H2O itu adalah plus 1. Nah, selanjutnya untuk yang non-example. Kalau untuk yang non-example itu H itu kan plus 1 di ketentuan. Nah, di sini ada plus 3. Nah, itu merupakan non contoh. Kalau untuk O itu min 2, sedangkan di sini plus 5. Dan ini juga merupakan non contoh. Nah, selanjutnya yaitu reducing agent. Nah, the definition of concept is the substance that supplies the electron is called the reducing agent because it helps something else to be reduced. Oke, untuk konsep type itu adalah konsep yang berdasarkan kepada atribut. Nah, untuk yang critical attribute itu ada satu, yaitu substance that supplies electrons. Untuk variable attribute itu ada jenis zat. Untuk konsep position of reducing agent is redox reaction untuk superordinat. Untuk koordinatnya yaitu oxidizing agent. Untuk example-nya, nah di sini ada reaksi MnO2 ditambah dengan HCl akan menghasilkan MnCl2 ditambah dengan H2O tambah Cl2. Nah, HCl di sini bertindak sebagai agen pereduksi karena dia mengalami oksidasi dari plus 1 menjadi 0 gitu. Jadi dia disebut dengan agen pereduksi. Nah, kalau untuk yang non-example yaitu MnO2 yang dikatakan sebagai agen pereduksi, padahal dia tidak mengalami oksidasi. Nah, selanjutnya label konsep yang terakhir yaitu oxidizing agent. Nah, the definition of label concept is the substance that accept the electron is called the oxidizing agent. Nah, untuk tipe konsepnya itu adalah konsep yang berdasarkan kepada atribut. Nah, untuk critical attribute itu ada substance that accept the electron, and variable attribute is kind of substance. And konsep position untuk superordinat itu ada reaksi redox. Nah, sedangkan untuk koordinatnya itu adalah reducing agent. Nah, untuk contohnya di sini ada MnO2 tambah HCl menjadi MnCl2 ditambah dengan H2O ditambah dengan Cl2. Nah, sama seperti reaksi yang di atas. Tetapi yang menjadi agen pengoksidasi di sini adalah MnO2 karena MnO2 ini mengalami perubahan bilangan oksidasi yang mana bilangan oksidasi Mn ini berkurang gitu. Nah, makanya dia mengalami, kalau misalkan dia oxidizing agent berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi.